Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Bagas Pratama selaku ketua dari kelompok 5. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang naskah laporan kegiatan kasus kekerasan dan pembatasan beribadah di salah satu masjid di Pringsewu. Adapun nama kelompok saya yaitu ada saya sendiri Miftahul Bagas Pratama dengan NPM 157, Nika Pajila Putri dengan NPM 155, Pini Suciawati dengan NPM 156, Jessica Maya Smida dengan NPM 163, Melpari Zulfani dengan NPM 171, Deni Najar Saputri dengan NPM 176, Nopenda Ramadhani dengan NPM 193, Dia Kansa Ajijah dengan NPM 199, Lutfia Zahra dengan NPM 201. Latar belakang agama dalam negara kita adalah sudah jelas. Dalam negara yang berdasarkan Pancasila, kita menghargai fungsi dan peran agama. Agama menerapkan bagian yang penting dalam kehidupan bangsa kita yang dikenal sebagai bangsa yang religius. Agama memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengakuan akan agama ini tercermin dari penetapan prinsip sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kasus ini memicu kekerasan dan protes dari masyarakat setempat karena dianggap melanggar norma dan adab beribadah, apalagi dilakukan di tengah bulan suci Ramadan dan seharusnya penuh dengan ketenangan dan khusyuk dalam beribadah. Kontroversi ini menjadi perhatian luas karena tidak hanya melibatkan kebijakan internal masjid, tetapi juga terkait dalam hubungan sosial antara jamaah dan pengurus masjid. Selain aspek hukum, kasus ini juga mengangkat isu penting tentang perlunya kerjasama yang lebih baik antara tokoh masyarakat, daerah, dan aparat keamanan dalam menjaga toleransi serta kerukunan antar umat beragama. Tanpa adanya penanganan yang tepat, konflik seperti ini dapat memicu pemecahan sosial dan perugian rasa saling percaya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kasus ini harus diselesaikan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak guna memastikan perlindungan hak-hak individu serta terwujudnya ketertiban dan kenyamanan dalam beribadah. Rumusan masalah. 1. Bagaimana latar belakang dan penyebab utama terjadinya kekerasan dan pembatasan kebebasan beribadah di masjid tersebut. 2. Apa saja dampak dari kekerasan dan pembatasan beribadah ini terhadap kehidupan sosial dan psikologis masyarakat khususnya bagi jamaah masjid. 3. Bagaimana upaya dan peran pihak berwenang, tokoh agama dan masyarakat dalam menangani serta mencegah terulangnya kekerasan dan pemberantasan kebebasan beribadah di masa depan. 4. Apa solusi yang dapat diterapkan untuk memastikan kebebasan beribadah dan mencegah kekerasan di lingkungan tempat ibadah? Tujuan masalah. 1. Menjelaskan penyebab utama dan kondisi yang memicu terjadinya kekerasan serta pembatasan beribadah di Masjid Pringsewu. 2. Menggali dan menganalisis dampak sosial, psikologis, dan spiritual yang dialami oleh jamaah dan masyarakat sekitar akibat dari kekerasan dan pembatasan tersebut. 3. Mengidentifikasi langkah-langkah dan tanggapan yang telah diambil oleh pihak berwenang, tokoh agama dan masyarakat dalam merespon kejadian ini. 4. Mengembangkan solusi strategis dan praktis dalam yang dapat memastikan keamanan dan kenyamanan dalam beribadah serta mencegah kejadian serupa di masa depan. 5. Merancang langkah-langkah dan program untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya toleransi beragama dan menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Sumber berita. Kami mendapatkan sumber berita dari 1. Google, 2. YouTube, dan 3. Instagram. Tinjauan teori. Toleransi antar umat beragama penting untuk melindungi kebebasan beragama. Namun, terkadang kebebasan tersebut terabaikan saat upaya membatasi kebebasan dilakukan demi toleransi. Kebebasan beragama adalah hak setiap
manusia yang tidak boleh dirampas oleh negara. Toleransi berarti menghormati agama dan pandangan dunia orang lain, tanpa meninggalkan keyakinan sendiri. Agama menjadi lebih moderat jika menyeimbangkan kebebasan dan toleransi. Diskriminasi agama tidak selalu menghasilkan balas dendam, karena biasanya tidak bersumber dari agama itu sendiri. Agama-agama harus hidup berdampingan dengan menghormati satu sama lain, tanpa merusak kehidupan beragama di Indonesia. Pengajian 1. Subjek pengajian dalam kasus ini adalah korban yang terlibat dan masyarakat sekitar di Masjid R. Ketika berita ini kesebar, korban tersebut menjadi sasaran pertanyaan. Korban diharapkan dapat menjelaskan keadaan yang sebenarnya kepada masyarakat untuk meredakan kekhawatiran yang timbul akibat terjadinya kejadian tersebut. Yang kedua, waktu dan tempat. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 November 2024 dalam pertemuan via online melalui video call pada pukul 15.00. Yang ketiga, metode pengumpulan data. Penelitian yang kelompok kami lakukan yaitu wawancara dan observasi. Kita menggunakan teknik wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data dalam kelompok kita. Wawancara adalah cara untuk mendapatkan informasi dengan berbicara langsung secara antara pewawancara dan responden. Metode yang kelima adalah analisis data. Setelah data terkumpul, penelitian akan menganalisis dengan mencari tema-tema atau pola yang muncul terutama berkaitan dengan Pancasila dan agama. Yang dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik untuk menemukan pola, tema, atau makna yang muncul dari data kualitatif yang telah didapatkan. Yang keenam, indikator kinerja. Penelitian berhasil mencapai tujuan utama, yaitu untuk memahami bagaimana kasus tersebut berhubungan dengan agama dan negara. Dan penelitian berhasil menunjukkan bahwa kekerasan dan pembatasan beribadah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila, seperti menghormati martabat manusia dan keadilan. Yang ketujuh, metode evaluasi, wawancara dan testimoni. Melakukan wawancara dengan saksi, korban, atau pihak-pihak terkait untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang kejadian. Informasi ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi pola, latar belakang di balik insiden tersebut. Jadwal kegiatan. Jenis kegiatan yang pertama adalah diskusi pencarian isu yang dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2024 yang berlokasikan di Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan keterangan pencarian isu. Yang kedua adalah pengajuan isu masalah yang dilakukan pada 28 Oktober 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan keterangan pengusulan masalah. Yang keempat adalah diskusi isu yang salah yang dilakukan pada 4 November 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan keterangan revisi pembenahan masalah. Yang kelima adalah pengajuan proposal kegiatan yang dilakukan pada tanggal 11 November 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan penampilan video proposal kegiatan. Yang selanjutnya adalah pengumpulan informasi dan penyusunan portofolio yang dilakukan pada tanggal 18 November 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan menampilkan video liputan kegiatan. Yang selanjutnya adalah pelaporan hasil kegiatan dan showcase permasalahan yang dikaji pada tanggal 25 November 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan keterangan pengumpulan dan penampilan PPT, video presentasi, portofolio, dan naskah laporan. Yang selanjutnya adalah pelaporan hasil kegiatan dan showcase permasalahan yang dikaji pada tanggal 22 Desember 2024 di Gedung Bahasa Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan keterangan pengumpulan dan penampilan PPT, video presentasi, portofolio, dan naskah laporan. Yang selanjutnya adalah pelaporan hasil kegiatan dan showcase permasalahan yang dikaji pada tanggal 9 Desember 2024 yang berlokasikan di Gedung Bahasa Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan keterangan pengumpulan dan penampilan PowerPoint, video presentasi, portofolio, dan naskah laporan. Yang selanjutnya adalah diseminisasi hasil atau penilaian akhir semester pada tanggal 16 Desember di Gedung Bahasa
Ruang 3 Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan keterangan pengumpulan naskah esai. Anggaran belanja kegiatan, uraian fotokopi, KTM dan KRS, volume 18, satuan lembar, harga satuan 1.000, jumlah biaya 18.000. Transportasi, volume 5, satuan motor, harga satuan 20.000, jumlah biaya 100.000. Internet, volume 2, satuan gadget, harga satuan 50.000, jumlah biaya 100.000. Konsumsi, volume 9, satuan porsi, harga satuan 100.000, jumlah biaya 90.000. Kardus volume 1 satuan lembar, harga satuan 2.000, jumlah biaya 2.000. Karton volume 5 satuan lembar, harga satuan 5.000, jumlah biaya 25.000. Spidol volume 1 satuan buah, harga satuan 15.000, jumlah biaya 15.000. Lem volume 2 satuan buah, harga satuan 4.000, jumlah biaya 8.000. Kertas nasi volume 4 satuan lembar, harga satuan 5.000, jumlah biaya 2.000. Koran volume 1 satuan lembar, harga satuan 3.000, jumlah biaya 3.000. Print volume 20 satuan lembar, harga satuan 1.000, jumlah biaya 20.000. Pena volume 2 satuan buah, harga satuan 2.000, jumlah biaya 4.000. Jumlah keseluruhan 387.000. Biaya iuran 45.000. Volume 9 satuan orang, jumlah pemasukan 405.000. Sisa pengeluaran 18.000. Laporan kegiatan dan hasil pelaksanaan. Pada Kamis 28 Maret 2024, terjadi peristiwa kekerasan di Masjid R. Insiden bermula ketika seorang jamaah yang hendak sholat asar dihadang oleh penjaga masjid yang meminta infak. Korban yang baru selesai berwudu merasa terkejut dan tidak siap memberi infak, sehingga berusaha melanjutkan langkahnya menuju tempat sholat. Hal ini memicu ketegangan dan perdebatan antara korban dan penjaga masjid. Penjaga masjid yang tidak puas dengan sikap korban akhirnya melakukan kekerasan fisik, mendorong korban hingga terjatuh dan pingsan. Korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan medis. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan mengenai tindakan kekerasan tersebut dan apakah permintaan infak sesuai dengan prinsip agama. Sebagai tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi ruang kedamaian dan penghormatan terhadap hak individu untuk beribadah tanpa tekanan. Insiden ini juga mencerminkan kegagalan pengelolaan dan pengawasan di masjid yang seharusnya mengajarkan nilai saling menghormati dan menghindari kekerasan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelola tempat ibadah dan memastikan setiap orang dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Pada Kamis 28 Maret 2024, saya menyaksikan peristiwa kekerasan dan pembatasan ibadah di Masjid R. Sebagai saksi, saya prihatin karena masjid seharusnya memberi rasa aman bagi umat untuk beribadah. Meski saya beribadah tidak pernah mengalami masalah di masjid tersebut, banyak orang mengeluh adanya pembatasan terutama terkait akses masuk yang bisa jadi dipengaruhi oleh status kepemilikan masjid yang bersifat pribadi. Pembatasan ini menyebabkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi jamaah yang menghindari masjid tersebut. Jika kebijakan pemilik terlalu ketat atau diskriminatif, hal ini akan membatasi hak masyarakat untuk beribadah dengan bebas. Oleh karena itu, saya percaya pemerintah perlu mengevaluasi peraturan yang berlaku untuk memastikan kebebasan beribadah bagi semua pihak. Sementara pemilik masjid perlu menjelaskan alasan di balik kebijakan tersebut, agar tidak ada kesalahpahaman. Pengelola masjid juga harus lebih terbuka terhadap masukan dari jamaah dan memastikan masjid dikelola dengan prinsip keterbukaan, inklusivitas, dan kedamaian. Pembatasan yang berlebihan dan tindakan kekerasan hanya akan merusak citra masjid dan keharmonisan umat. Pembahasan dan saran. Sila pertama menegakkan hak setiap warga negara Indonesia untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya tanpa tekanan. Insiden kekerasan fisik di masjid terjadi akibat permintaan infak yang dipaksakan oleh jamaah yang hendak sholat.
kekerasan ini bertentangan dengan nilai-nilai damai dalam Islam. Pengelolaan masjid seharusnya memastikan keamanan dan kondusivitas dalam beribadah. Namun, kekurangan pengawasan terhadap penjaga masjid dapat mengakibatkan tidak kekerasan. Pentingnya pengawasan yang ketat terhadap pihak-pihak memiliki wewenang di masjid juga disoroti, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dan kekerasan dalam tempat beribadah. Keseluruhan peristiwa ini akan memberikan pelajaran tentang pengelolaan tempat beribadah, saling menghormati, dan pentingnya kedamaian dalam beribadah. Ini harus menjadi refleksi bagi semua pihak untuk menghindari kekerasan di tempat beribadah dan menjaga agar masjid tetap menjadi tempat yang penuh kedamaian dan penghargaan terhadap hak individu dalam ibadah. Selanjutnya, saran. Pengelola masjid termasuk penjaga masjid perlu dilakukan dengan pelatih tentang tata krama beribadah, etika berinteraksi dengan jamaah, dan menangani konflik dengan kebijaksanaan. Hal ini penting untuk menciptakan suasana yang konduktif dan menghormati setiap hak jamaah. Infak harus diminta dengan santun dan ikhlas tanpa tekanan. Masjid harus menjadi tempat kedamaian dan kasih sayang dengan semua pihak, menjaga kedamaian dan saling menghormati. Evaluasi tersebut, keamanan dan sistem pengamanan yang jelas diperlukan untuk mencegah kekerasan dan penyalahgunaan di masjid tersebut. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.